Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 5 Mei 2021 dengan judul Kesederhanaannya Memberikan Kepadanya Kesukaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, khususnya sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Kesederhanaan hidup Kristuslah dan kebebasannya dari kesombongan dan kesia-siaan yang menjadikan dia disukai Allah dan manusia. Ia tidak berusaha menarik perhatian untuk kehormatan. Hidup Kristus dilalui dalam kesederhanaan dan kesuciannya. Hikmatnya besar tetapi polos, dan usianya semakin bertambah. Masa kanak-kanaknya memiliki kelembutan khusus dan keelokan yang nyata. Tabiatnya penuh dengan keindahan dan kesempurnaan yang tiada taranya. Dalam hidup Kristus kita melihat satu-satunya teladan yang aman bagi anak-anak dan orang-orang muda. Kalau anak-anak cenderung memberontak terhadap otoritas orang tua, mereka dicela oleh hidup penebusnya yang pernah menjadi seorang anak kecil dan menurut kepada orang tuanya. Betapa sangat bertentangan dengan tabiat anak-anak dewasa ini. Kebanyakan anak-anak hidup untuk kesenangannya sendiri, untuk maksud pertunjukan. Ada beberapa yang mencoba membuat pidato-pidato berlian agar itu boleh menarik perhatian. Sebagian tampak berpikir bahwa nilai mereka akan ditentukan oleh penampilan mereka. Mereka sangat teliti dengan pakaian mereka dan mencurahkan banyak waktu dan harta untuk pertunjukan supaya mereka boleh menarik perhatian, sedangkan untuk permintaan doa sendirian atau menaruh minat untuknya, mereka tidak punya waktu. Mereka melalaikan perhiasan batin, pakaian, kelembutan hati, dan roh yang tenang yang diberitahukan Rasul itu kepada kita. Besar hartanya dalam pemandangan Allah. Kekayaan dan pakaian adalah sangat biasa, sehingga ketika itu mungkin menimbulkan kecemburuan. Itu tidak dapat membangkitkan rasa hormat dan kekaguman yang benar. Pikiran yang terlatih dihiasi dengan anugerah kelembutan dan kerendahan hati. Hati yang suci dan tulus akan terpancar dalam raut wajah, serta memiliki kasih dan rasa hormat. Kalau orang-orang muda suka menjadi kuat dalam pikiran, bersih dalam moral, teguh dalam kuasa rohani, biarlah mereka menuruti teladan Yesus dalam kesederhanaannya, dalam ketaatannya kepada pengendalian orang tua. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana orang-orang muda suka menjadi kuat dalam pikiran, bersih dalam moral, teguh dan kuasa rohani. Biarlah mereka menuruti teladan Yesus dalam kesederhanaannya dan ketaatannya kepada pengendalian orang tua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Camat, Lurah, RT, RW. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga persoalan masalah yang terjadi di bangsa dan negara kami, dan juga peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, badai. Biarlah hikmat dan kasih sayang Tuhan diberikan kepada mereka agar dapat menolong dan mengatasi semua yang terjadi saat ini dengan kuasa dan rahmat Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani tanpa pamrih dan mengenal Tuhan. Oleh sebab itu curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan juga kekuatan kesehatan kepada mereka, agar biar ada dikasih di dalam pelayanan, terus mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Kami juga berdoa untuk semua kepala sekolah dan semua guru-guru dan semua anak siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam pelayanan mereka saat ini kepada umat-umat Tuhan, mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan besar bagi hidup mereka dan cukupkan kebutuhan mereka. Dan mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang telah dipercayakan di atas pundak mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan berterima kasih, dan juga melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.